Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Kalila Nafa dengan NIM 042111233 dari kelas I. Kali ini aku mau mempresentasikan tentang fishbone diagram dan forces problem solving dari case H&M. Yuk kita langsung tonton videonya. Yuk kita lihat company profile dari H&M. Nes merupakan bisnis fashion yang didirikan oleh Rowling Person pada tahun 1947. Di mana pada saat itu fokus dari Harness adalah berjualan pakaian wanita. Saat Rowling Person mengakuisisi Maurits, Harness mengganti namanya menjadi Harness and Maurits dan fokus mereka juga berubah. Mereka juga berjualan pakaian laki-laki, pakaian anak-anak, serta pakaian wanita. Saat ini, H&M merupakan bisnis fast fashion dan desain company yang memiliki 4.000 stores, 25 miliar penjualan, dan 60 markets online sales. Contain the problem. Problem yang dihadapi oleh H&M yakni profit H&M yang dari tahun ke tahun terus menurun sejak tahun 2008. Nah, permasalahan ini disebabkan salah satunya karena ketidakefisienan dari supply chain yang dimiliki oleh H&M. Yang selanjutnya adalah find the cause of the problem. Ini merupakan fishbone diagram. Jadi nanti kita akan menggunakan fishbone diagram ini untuk menyelesaikan case dari H&M. Kita akan bedah problem-problemnya secara lebih kompleks, baru nanti kita bisa kasih solusi dari problem-problem tersebut harusnya seperti apa. Nah, di sini penyebab dari kenapa profit H&M itu terus menurun, yang pertama adalah people. Di sini kinerja dari tim desain itu cukup lambat. Kenapa kinerja dari tim desain itu cukup lambat dalam memproduksi desain? Itu karena kompetensi dari tim desain in-house dari H&M sendiri yang buruk. Padahal seharusnya H&M itu merupakan bisnis fast fashion yang dimana dia harus bisa memproduksi desainnya secara cepat. Dan yang berikutnya adalah produk. Produk H&M itu tidak mengikuti tren secara cepat karena kompetensi dari tim desainnya itu masih buruk. Dan yang kedua adalah produk quality yang tidak terkontrol dengan baik. Jadi, H&M itu melakukan produksi secara lebih besar itu di Asia. Jadi dia menganut sistem outsourcing. Nah, maka dari itu dia nggak punya kontrol secara besar terhadap produknya yang sebagian besar itu ada di Asia. Apalagi terhadap produk quality-nya. Yang selanjutnya adalah supply chain management dari H&M. Di sini, lead time dari H&M itu cukup lama karena 80% produksinya itu dilakukan di Asia. Jadi membutuhkan waktu sekitar 3 minggu sampai dengan 2 bulan agar produk dari H&M ini itu bisa berada di store-nya. Nah, selanjutnya adalah 4,3 miliar dari baju H&M itu tidak terjual. Karena di sini H&M itu melakukan mass production dan dia tidak memperkirakan sekiranya permintaan dari konsumen ini seperti apa. Dan dia juga tidak mengikuti tren baju yang ada saat ini. Nah, selanjutnya adalah produksi. Produksi outsourcing 80% dilakukan di Asia. Jadi di sini, kalau misalnya produksi itu lebih besar dilakukan di Asia, maka akan ada kemungkinan lead time dari H&M ini akan cukup lama dan permintaan dari konsumen itu beresiko untuk tidak terpenuhi. Nah, selanjutnya adalah mass production and lack of control. Nah, ketika dilakukan produksi tersebut di Asia, pastinya kita tidak bisa mengontrol produk tersebut secara lebih besar. Dan H&M tersendiri ini melakukan mass production yang mengakibatkan adanya 4,3 dari penjualannya itu yang tidak terjual kayak gitu. Berikutnya adalah environment. Di sini pengaruh cuaca itu memperlambat proses distribusi. Karena kalau semisal ada cuaca yang buruk di Asia, Nah, itu tentunya akan memperlambat pengiriman produksi yang berada di Asia untuk dikirimkan ke Eropa.
sehingga itu akan memperlambat lead time dari H&M. Dan yang kedua, pesaing lebih cepat mengikuti tren. Pesaing dari H&M contohnya adalah Zara. Zara itu lebih cepat mengikuti tren, dan lead time dari Zara itu hanya 2 minggu, dan itu jauh lebih cepat daripada H&M. Dan yang terakhir, dari marketing. Di sini, penggunaan diskon yang berlebih untuk mengurangi laba. Itu disebabkan karena 4,3 miliar dari penjualan H&M itu tidak terjual. Maka dari itu, untuk mengurangi persediaan inventory yang tidak terjual, maka H&M itu menggunakan diskon secara berlebih dan itu mengurangi laba dari H&M juga. Yang berikutnya adalah correct the problem. Nah, untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan di atas, yang pertama yang bisa kita lakukan adalah improve kompetensi dari tim desain dan menggunakan user domain data. User domain data ini itu berguna banget untuk mengetahui sebenarnya permintaan dari konsumen itu seperti apa, supaya di sini tim desain juga dapat memberikan ide desain yang sesuai dengan permintaan dari konsumen, dan itu mengurangi dari penjualan yang tidak terjual, dan produk juga akan lebih cepat mengikuti tren daripada pesaing. Nah, untuk mengatasi permasalahan tentang production, lack of control, serta produksi outsourcing di Asia dan lead time yang lama, pertama ada beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh H&M. Yang pertama, dia bisa memindahkan 50% sampai 60% dari manufacturingnya itu di Eropa, di mana itu lebih dekat dengan warehouse yang dimiliki oleh H&M. Dan yang kedua, dia bisa melakukan vertical integration atau bisa membuat manufacturingnya sendiri. Dimana ketika dia menerapkan sistem vertical integration, itu dia bisa lebih memiliki kontrol yang besar terhadap produknya, dan itu akan cenderung lebih memiliki manfaat yang banyak bagi H&M tersendiri dengan memiliki pabrik tersendiri. Menggunakan AI operation, H&M dapat mengendalikan lead time-nya, dan dengan AI operation, H&M dapat mengetahui demand dan supply dari pelanggan serta menentukan produk mana yang paling diminati oleh pelanggan, sehingga itu bisa mengurangi mass production. Dan dengan AI, H&M juga dapat mengontrol produknya secara lebih besar. Penggunaan diskon berlebih untuk mengurangi baju yang tidak dijual, H&M bisa membuat lini bisnis baru, contohnya adalah Run the Runway, di mana dia bisa menyewakan bajunya tersebut untuk acara runway dengan harga yang lebih murah. Tentu di sini akan menguntungkan juga bagi H&M, di mana dia juga bisa sekalian mempromosikan produknya dan tetap mendapatkan keuntungan dari penjualan yang tidak terjual. Control the problem. Nah, di sini beberapa penerapan yang sudah dilakukan oleh H&M untuk mengontrol problemnya. Yang pertama adalah warehouse automated, di mana H&M bisa mengirimkan produknya selama 1 hari di Eropa. Yang kedua adalah Afound. Afound merupakan platform digital yang dibuat oleh H&M untuk mengalokasikan produk-produknya yang tidak terjual di Afound, di mana produk tersebut dijual dengan harga yang murah. Yang ketiga adalah QR dan RFID. QR dan RFID ini dibuat oleh H&M supaya H&M dapat mengelola inventory-nya dengan mudah, lalu dia juga bisa memastikan supply dan demand dari pelanggan, serta data-data dari QR dan RFID tersebut itu bisa digunakan oleh desainer untuk memastikan sebenarnya permintaan konsumen yang paling tinggi itu seperti apa, dan apa produk-produk yang harus dikeluarkan oleh desainer supaya bisa memenuhi permintaan pelanggan. Ini cara H&M untuk mengontrol problemnya. Pertama, H&M harus bisa mengelola produk dan lead time-nya melalui AI operation yang telah dia terapkan. Yang kedua, dia harus bisa mengalokasikan produk yang tidak terjual pada lini bisnis barunya sehingga tidak mengurangi laba akibat penggunaan diskon. Terima kasih sudah menonton videonya, dan semoga videonya bermanfaat dan bisa memenuhi mata kuliah UTS dari Manajemen Pengambilan Keputusan. Terima kasih.